Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwah? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, binikmati tatimmus salihah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Ikhwatal a'izza rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita dapat bersua, dapat berjumpa untuk berkumpul. Kemudian yatluna kitab Allah, untuk mengkaji, yaitu ayat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memohon kepadanya. Ketika kita menujunya saja, diharapkan agar kita dimudahkan untuk masuki surganya, jannahnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalannya walaupun cuma dari kantor ke masjid, dimudahkan. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, berniat dengan kesungguhan hatinya agar mendapat faedah ilmu, agar bisa mendapat petunjuk dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala dan harapan kita bersama agar dimudahkan untuk bisa masuki surganya. Kaum muslimin jamaah rahimanallahu wa iyyakum, kayaknya sudah habis gajian semua Pak ya? Habis gajian Pak ya? Alhamdulillah. Wajahnya loyo-loyo apa ceria sebenarnya? Saya habis gajian itu. Loyo ya. Lewat aja gajiannya. Alhamdulillah. Tayyib. Ikhwatal a'izza rahimanallahu wa iyyakum, mengangkat tema pada siang hari ini yaitu tentang kecintaan kita terhadap Nabi SAW. Adalah nikmat yang paling besar Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Ya, di antara nikmat-nikmat yang besar yang lainnya adalah diturunkan, diutus kepada kita seorang rasul dari bangsa kita sendiri, seorang nabi dari bangsa kita sendiri. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, adalah Al-Imam At-Tamimi rahimahullahu taala mengatakan, Allahu khalaqakum wa razaqakum wa lam yatrukna hamalan. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, memberikan kita rizki, nikmat yang banyak. Untuk apa? Apa tujuannya cuma mau eksploitasi saja kekayaan alam dunia ini? Apa tujuannya menghabiskan nikmat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini? Ternyata tidak. Lakinna lam yutrokna hamalan, enggak ditinggalkan begitu saja sia-sia. Bal arsalna ilaina rasulan. Sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengutus pada kita seorang nabi, seorang utusan dari bangsa kita sendiri, yaitu Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala nabi ya ikhwah, sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul a'izza, merupakan indikator, tanda bahwasanya dirinya beriman, dirinya percaya, dirinya Islam, dirinya mukmin adalah dengan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah di ayat ke-24, Qul in kana aba'ukum, katakanlah apabila seandainya ayah-ayah kalian, wa abna'ukum, keturunan-keturunan kalian, ya, jadi sesepuh-sesepuh kalian, ya, ya, biasanya ayah, kemudian setelahnya orang Arab zaman dahulu, zaman jahiliyah, mereka mengunggul-unggulkan sesepuh-sesepuh mereka, bahwasanya ini lebih kuat, ini adalah seorang pahlawan dan seterusnya. Wa kadzalika abnaukum, begitu juga anak-anak kalian, ya, lebih kalian unggulkan. Wa ikhwanukum, klan kalian, kabilah-kabilah kalian. Wa azwajukum, istri-istri kalian, istri saya loh dari kabilah ini, istri saya loh dari keturunan ini, jabatannya ini. Wa ashiratukum, keluarga kalian, keluarga besar kalian. Wa amwalukum, wa amwalum iktaraftumuha, dan harta yang kalian simpan, yang kalian dapatkan. Wa tijaratan tahsyauna kasadaha,
Begitu juga usaha-usaha perniagaan kalian yang kalian takutkan akan kerugiannya. Wa masakin tardaunaha, rumah-rumah tinggal kalian ahabbu ilaikum minallah wa rasuluh, lebih kalian cintai daripada Allah Subhanahu wa taala, lebih kalian cintai dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal aizza rahimanallahu wa iyyakum. Kata Imam Ibnul Qayyim, yang namanya ujian itu enggak hanya sifatnya di dalam surat Al-Baqarah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal was tsamarat, bukan hanya sesuatu yang sedih, bukan hanya sesuatu yang enggak banyak disukai orang. Di wala nabluwakum bisyai'in minal khauf, ketakutan, ya, mencekam, penjajahan, termasuk ujian, ya, perang saudara, termasuk ujian, tawuran di antara kelompok pemuda kita, termasuk ujian. Minal khauf wal ju', kelaparan, busung lapar. Wa naqsi minal amwal wal anfus, ya, berkurangnya harta-harta kita, kerugian. Misalkan tahun kemarin labanya sekian ratus triliun, sekarang menurun, ya. Berkurangnya buah-buahan, ya, panen di antara kita. Akan tapi kata Imam Ibnul Qayyim, selain hal yang enggak disukai, kadang ujian juga sesuatu yang disukai. Ya, bertambahnya harta kita, naiknya jabatan kita juga merupakan ujian. Tadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat ke-24, kadang kita diuji dengan harta kita. Tadinya misalkan motornya Supra, alhamdulillah bisa beli Innova, alhamdulillah. Disyukuri Pak, enggak bersyukur, alhamdulillah. Kayaknya enggak mau, saya udah punya Innova, maunya Pajero, ya. Kayaknya alhamdulillahnya kepaksa banget, alhamdulillah gitu. Taib ikhwal ta'azza rahimallahu wa iyyakum, ya, ketika masih memiliki motor Supra, rajin sholat 5 waktu, ya, setiap panggilan adzan Allahu Akbar, datang ke Masjid As-Sakinah ini. Tapi setelah, ya, dirinya dapat Pajero, harusnya lebih lagi mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, merupakan bentuk syukurnya pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kaum muslimin, dahulu ketika kaum Quraisy, mereka itu dijajah oleh Abrahah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dahulu mereka diekspansi besar-besaran masuk kota Mekah, ingin menghancurkan Mekah sekaligus Ka'bah yang merupakan pusat dunia di sana. Kemudian setelah selesai apa? Dilanjutkan di surat berikutnya, li'ila fi Quraisy. Ya, kalian sekarang sudah aman, boleh ngadakan perjalanan bisnis kemana saja. Ya, ketika musim panas mereka menuju ke Syam, musim dingin ke negeri Yaman. Intinya apa jamaah? Fal ya'budu rabb hadzal bait. Kalau sudah diberikan rezeki, maka wujudkanlah syukurmu itu dalam bentuk amalan nyata. Maka harusnya ketika kita diberikan nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala, harusnya lebih bisa mendekatkan diri lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah indikasi barokah. Apa itu barokah jamaah? Apa itu barokah? Ya, apa Pak? Yazidul khair, Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi barokah bukan hanya merek sate Pak ya. Kalau dulu anak-anak SD itu merek mie instan, enggak. Barokah itu luzumul khairil katsir, senantiasa, ya, mengalir, bahkan kata Pak tadi ziyadah, bertambahnya kebaikan. Itu namanya barokah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tadi jabatannya masih operator, sekarang sudah supervisor misalkan, naik lagi ke manajer dan seterusnya. Harusnya menambah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Kembali kepada tema kita untuk mencintai Nabi SAW, bahwasanya disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-6, an-nabiyyu aulal minal mu'minin bil mu'minin. Nabi itu harusnya lebih diutamakan daripada orang di dunia yang ada. Bil mu'minin, maksudnya minal mu'minin, harus lebih didahulukan dari orang mukminin di dunia ini. Bahkan min anfusihim, bahkan lebih didahulukan daripada dirinya sendiri, ya. Dirinya mengatakan misalkan riba itu kan halal, ya, lagi merebak ya, ada pinjaman online dan segala macam. Riba itu kan halal, menurut saya bagus, dia membantu saya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Sesungguhnya Allah, ya, tidak menghalalkan riba, ya, menghalalkan jual beli dengan transaksi yang benar dan tidak menyukai adanya transaksi ribawi di sana. Ternyata benar, ya, para ekonom meneliti bahwasanya maldorot riba sangatlah banyak,
Ya, orang mengatakan kata saya bagus, ya. Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai, ya, kita daripada kita sendiri. Ya, kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, kadang itu yang kita tidak sadari, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai kita daripada kita sendiri ini. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita masuk surga untuk taat beribadah kepadanya sebagai bekal kelak di akhirat, akan tapi kita malesan, ogah-ogahan, padahal sudah diberikan dua nikmat yang sangat besar yang tidak dirasakan. Kenikmatan tersebut dianggap sebagai nikmat, yakni makbunun katsirun fihima minan nas, yaitu dua nikmat yang padanya banyak dilalaikan manusia, as-sihah wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, maka an-nabiyyu aula bil mu'minin, bahkan min anfusihim, harus didahulukan, harus dicintai melebihi cintanya terhadap dirinya sendiri. Kalau dirinya mengatakan ini statementnya kayaknya bagus, ternyata Nabi SAW melarang, maka tinggalkanlah. Al halalu bayyin wal haramu bayyin. Ya, al halal itu jelas, al haram itu jelas, wa bainahuma syubuhat. Maka kita hindari hal yang abu-abu, hal yang syubhat. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, bahkan dalam hadisnya sallallahu alaihi wasallam mengatakan semuanya akan masuk surga illa man ya'ba, kecuali yang enggan. Kemudian ada yang bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang enggan? Kalau dia mengikutiku, ya, man yuti'illah wa rasulah faqad yuridu an yadkhulal jannah. Siapa yang ingin, siapa yang mengikutiku, mengikuti Allah dan Rasulnya, maka dia adalah orang yang ingin masuk surga. Akan tapi waman ya'si faqad ya'ba, siapa yang bermaksiat, siapa yang ingkari Allah dan Rasulnya, itu adalah orang yang enggan untuk masuk surga. Maka kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, penting untuk menanamkan kecintaan dalam diri-diri kita, dalam jiwa-jiwa kita, menanamkan kecintaan, yaitu merupakan nikmat yang besar yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, apakah keutamaannya taat, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana bisa kita menjalankan agama ini? Bagaimana bisa menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak didasari dan dilandasi dengan kecintaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Banyak dijumpai, bahkan seorang akademisi yang gelarnya profesor sekalipun mengatakan, ya, saya bisa tunduk patuh dengan ayat-ayat Al-Qur'an, tapi saya enggan, ya, untuk melaksanakan apa yang di dalam hadis itu. Karena menurut mereka hadis itu terindikasi palsu. Hadis itu terindikasi berasal dari Nabi SAW sendiri, bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, ini merupakan syubhat yang sering dilontarkan orang-orang yang tidak suka dengan Islam, orang-orang yang suka merusak Islam, seolah-olah ini merupakan hal yang ilmiah, padahal ini merupakan hal yang dibuat-buat. Ya, bagaimana mungkin Rasul SAW yang dikatakan ma'ana biqari, saya nggak bisa membaca, nggak bisa tulis, dalam hadisnya ketika disebutkan Iqra ya Muhammad, bacalah, kata Jibril alaihissalam, wahai Nabi, yaitu wahyu yang pertama kali turun kepada beliau, Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca tulis. Dari sini kata ulama menunjukkan i'jazul Quran, menunjukkan bahwasanya apa yang disampaikan Nabi SAW berupa Al-Quran maupun As-Sunnah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, adalah beberapa hal yang bisa menumbuhkan cinta kita terhadap Nabi SAW. Yang pertama, seperti yang kita utarakan di awal tadi, bahwasanya hendaklah Nabi SAW itu didahulukan pendapatnya, ajarannya, tuntunannya, wasiat dan nasihatnya, taujihnya daripada seluruh kaum muslimin yang ada di bumi. Seorang imam yang hakim, yang bijaksana mengatakan, kamu boleh, ya, kamu bisa menyelisihi semua manusia, akan tapi kamu nggak bisa menyelisihi seorang yang sudah meninggal ini dengan menunjuk kubrin Nabi SAW, makam Nabi SAW. Maka kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, di dalam hadis Nabi SAW disebutkan,
tentang keutamaan Nabi SAW. Beliau ini adalah orang pilihan, disebut dengan Al-Mustafa. Kenapa? Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, Innallaha astafa Kinanah. Allah itu memilih kabilah Kinanah, walad Ismail, merupakan anak keturunan Nabi Ismail. Kemudian istafa Quraisy, Allah memilih Bani Quraisy min Kinanah, dari bangsa Kinanah Allah memilih Quraisy. Wastafa Quraisy Bani Hashim, kemudian dari suku Quraisy yang besar memilih klan Bani Hashim. Dan istofani min Bani Hashim, dan Allah memilihku dari Bani Hashim sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwatul aizah rahimanallahu wa iyyakum, ketika disebutkan an-nabiyyu aula bil mu'minina bahkan min anfusihim, nabi itu harus didahulukan pendapatnya daripada pendapat seluruh manusia di muka bumi, bahkan dirinya sendiri. Kecintaannya harus didahulukan, pendapatnya, nasihatnya harus didahulukan daripada nasihat orang di seluruh muka bumi ini. Kaum muslimin, seorang mujtahid ketika dia berijtihad, ketika dia menganalisa sesuatu, maka bisa benar, bisa salah. Orang bisa benar, bisa salah. Maka disebutkan kita nggak boleh ta'asub, kecuali ta'asubnya kepada Nabi SAW. Ikhwatul aizah rahimanallahu wa iyyakum, kenapa yang bisa dipegangi pendapatnya, yang kuat pendapatnya, yang boleh ta'asub kepadanya hanya Nabi SAW? Karena Nabi SAW adalah orang yang dijamin, adalah orang yang dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala terbebas perkataannya yang berhubungan dengan agama, terbebas dari hawa nafsunya. Dibuktikan dalam firman-Nya Subhanahu wa Ta'ala surat An-Najm ayat 1 sampai 4, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa, bahwasanya apa yang dinasihatkan, apa yang diajarkan oleh Rasul SAW tidaklah berasal dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, sesungguhnya hal tersebut berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dikatakan bahwasanya Al-Quran ini jangan-jangan berasal dari Nabi SAW, kata mereka. Atau bahkan hadis ini saya nggak terima, ya, karena secara sistematika ya, kemungkinan besar ini berasal dari jiwanya Nabi SAW. Ternyata di sana ada ulumul hadis yang meneliti dengan secara detail ya tentang ilmu hadis, sehingga didapatkan as-sanadul a'la, ar-rawiyul a'la, ya, didapatkan rawi yang paling tinggi sehingga terbebas dari kesalahan. Dan hal ini dikatakan Imam Ats-Tsauri rahimahullahu taala bahwasanya as-sanadu minal Islam. Sanad itu adalah merupakan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diistimewakan dalam agama Islam. Laulas sanad man qala faqala. Kalau nggak ada sanad dalam Islam, semua akan berkata sesuai dengan hawa nafsunya, siapapun orang tersebut. Maka ada hadis dahulu dikatakan, ya biar dagangannya laris, ya penjual sayuran Pak mengatakan man ba'a badinjan dakhalal jannah. Apa badinjan Pak? Apa badinjan? Sayur, apa itu badinjan? Kayaknya di Pamang nggak pernah menikmati sayur ini Pak, mahal harganya. Apa itu? Terong Pak. Ya, siapa yang menjual atau membeli terong masuk surga, masya Allah Pak. Ya, kenapa? Karena dagangannya nggak laku. Ya, maka diteliti hadisnya. Oh ternyata ini penjual sayur yang bikin kayak gini gitu ya. Nah, maka diketahui kata Imam Ats-Tsauri, seandainya nggak ada sanad ya penelitian hadis ini, orang akan berkata seenaknya sendiri. Maka ada sanad ini. Kaum muslimin ya nggak suka dengan ulumul hadis, tapi Pak ini sangat disukai oleh orang-orang orientalis ya, menjadikan hal yang jelimet ini malah semakin disukai karena sifat ilmiahnya, validitas datanya sangat tinggi. Nah, kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, maka adalah orang yang boleh dita'asupi adalah Nabi SAW. Bukan ayah ibu kita, bukan leluhur kita, ya. Maka Nabi SAW harus didahulukan di atas muka bumi ini, di atas seluruh kaum muslimin, bahkan dirinya atau jiwanya sendiri. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, agar bisa tertanam kecintaan terhadap Nabi SAW adalah dengan mengikuti beliau.
Dikatakan dalam surat Ali Imran ayat ke-31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, kalau kalian ngaku beriman, ngaku cinta kepadaku, maka ikutilah Nabi SAW. Tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian beriman dan cinta Allah, maka ikutilah aku. Ya, kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, di dalam Al-Qur'an disebutkan wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Bagaimana kita mengetahui salat? Kapan didirikan salat? Ya, bagaimana bisa salat, tata caranya, berapa rakaatnya, apa pembatalnya, kapan keluar waktunya, kalau tidak didasari oleh hadis Nabi SAW. Ya. Wa shaumu Ramadan misalkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang beriman, ya laksanakanlah puasa wajib pada bulan Ramadan. Enggak tahu kapan mulai puasanya, ya, bagaimana sifat puasanya, kapan atau apa pembatalnya kalau tidak ada wejangan atau ajaran dari Nabi SAW. Maka merupakan bukti kecintaan dan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak memisahkan dengan ajaran Rasul SAW. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, merupakan bukti kecintaan kita kepada Nabi SAW ad-difa'un nabi wa ahlih, adalah dengan membela Nabi SAW dan mereka yang mencintai Nabi SAW. Bagaimana membela Nabi SAW? Ketika beliau masih hidup, maka kita bela mereka, kita bela beliau, kita jaga keluarga beliau, kita bela sahabat-sahabat beliau. Ketika dahulu sahabat masih di masa beliau ikut dalam peperangan Badar, ikut dalam perang Uhud dan seterusnya. Bagaimana sepeninggal beliau? Maka kita pun menjaga istri-istri beliau, menjaga kesuciannya. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri beliau ini mereka adalah ummahatul mukminin. Enggak boleh dinikahi lagi, ya, sepeninggal beliau SAW. Wajib dijaga nama baiknya. Dahulu ketika salah seorang istri beliau, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ikut dalam suatu dinas dalam peperangan, sempat tertinggal di barisan belakang karena buang hajat. Akhirnya diisukan bahwasanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berbuat serong dengan orang lain. Ya. Hal tersebut tersebar di Madinah, membuat kekacauan di Madinah. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, kalau yang diisukan, yang digosipin, yang dinyinyirin orang biasa, nggak begitu besar dahsyat efeknya. Akan tapi ketika yang digosipi adalah Rasul SAW beserta keluarganya, efeknya sangat besar. Keluarga Nabi saja begitu, bagaimana nanti dengan umatnya? Ya, maka menjadi olo-oloan. Maka merupakan hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur adalah agar menjawab tantangan zaman, menjawab isu-isu yang ada. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, merupakan penjagaan terhadap Nabi adalah dengan menjaga para sahabatnya, dengan mencintai para sahabatnya. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan, la tasubbu ashabi, jangan pernah kalian bersikap sembrono kepada sahabat-sahabatku. Fa in au falau anna ahadukum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha min ahadihim wala nasifah. Seandainya salah seorang kalian berinfak sebesar gunung Uhud, gak akan bisa menandingi infaknya walau cuma satu genggaman tangan atau setengahnya saja, gak bisa. Kenapa? Karena masa-masa tersebut gak bisa disamakan dengan masa sekarang. Masa tersebut awal-awal Islam, fitnahnya sangat besar, tantangannya sangat besar, gak seperti zaman kita sekarang. Ketika ketahuan sholat, lihatlah dahulu sahabat Bilal radhiyallahu an ketika ketahuan masuk Islam disiksa, siksaannya luar biasa, dibawa ke tanah padang pasir yang sangat panas, ditindih dengan batu yang sangat besar, dicambuk di sana, disiksa, dikatakan oleh tuannya Umayyah waktu itu, kamu mau keluar dari agamanya Muhammad sehingga kami bebaskan,
Ya, apa tetap dalam keadaan seperti ini? Hanya dikatakan Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa, kata Bilal. Ketika ketahuan sahabatnya, ya, keluarga Ammar bin Yasir masuk Islam, disiksa seluruh keluarganya. Sampai-sampai ibunya Ammar bin Yasir, semua keluarganya dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Ketika datang bayi kecil digendongan ibunya Ammar bin Yasir, ragu, ya, apakah murtad, apa tetap di agamanya Nabi SAW. Akhirnya bayinya diberikan fadilah sehingga bisa berbicara. Tetaplah dalam keimanan wahai ibunda. Akhirnya masuk dalam api tersebut. Sampai tiba gilirannya ibunda Ammar bin Yasir disiksa, ditembus, ya, disiksa, ya, dengan tombak dari depan tembus ke belakang. Rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, maka betapa nikmatnya pada hari ini ketika kumandang azan bisa dikumandangkan di tempat kita, di negara kita. Ketika waktu sholat diberitahukan secara terbuka. Ketika kita sholat disediakan fasilitas, merupakan nikmat yang sangat besar. Berbeda jauh dengan para sahabat tadi. Maka ketika mereka berinfak walaupun cuma setengah genggam saja, nggak bisa menandingi pahalanya dengan infak kita yang sangat besar. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, dan kita nggak boleh, ya, nggak boleh hasad dengan orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Bahkan dianjurkan untuk mendoakan kepada mereka, alladzina yaqulu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Diminta untuk mendoakan, saling mendoakan kebaikan, ya, malah tidak hasad kepada sesama muslimnya. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, banyak di antara kita yang pada hari ini walak wal baroknya malah kepada non muslim, akan tapi permusuhannya sangat sengit kepada sesama saudaranya kaum muslimin. Ikhwatul aiza, termasuk menjaga, termasuk mencintai Nabi SAW dan membela Nabi SAW adalah dengan menjaga dan mengamalkan ajaran Nabi SAW. Dalam hadis sebutkan, man sana sunatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru fa'iluh, ya, wa ajru fa'ilih. Barang siapa yang dia menghidupkan sunnah Nabi SAW, yang dia melaksanakan sunnah Nabi SAW, atau bahkan mengajarkan sunnah tersebut, maka pahalanya adalah pahala dirinya melakukannya dan pahala orang lain yang melakukan amalan kebaikan tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Begitu juga sebaliknya, man sanna sunatan sayyi'atan falahu ajruhu wa ajru fa'ilih ma yanqusu bih. Ya, siapa yang mengajarkan suatu kemaksiatan diikuti orang lain, maka dosanya ditanggung dirinya. Begitu juga dosa orang-orang yang melakukannya, karena dirinya sebagai founder, sebagai role model dalam kemaksiatan tersebut. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, merupakan bukti cinta kepada Nabi SAW dengan memanjatkan doa, sholawat keselamatan kepada Rasul SAW. Dalam ayatnya disebutkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan malaikatnya mereka bersolawat kepada Nabi. Solawat maksudnya adalah doa kesejahteraan, doa keselamatan pada Nabi SAW. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Maka orang-orang yang beriman, berdoalah kalian kepada Nabi SAW. Bahkan merupakan ancaman Nabi SAW. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, al-bakhil adalah orang yang pelit, orang yang bakhil. Man dzukirat indah, ketika namaku disebutkan, falam yusolli alai, kemudian dia enggan untuk bersolawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikhwatul aizah rahmanallahu wa iyyakum, karena keterbatasan waktu kita cukupkan sampai di sini. Masih ada waktu 5 menit, mungkin ada yang mau didiskusikan. Falyatafadhal mashkura ma'jura. Barakallahu fikum. Tapi masih ada waktu 5 menit. Ada yang didiskusikan? Tidak ada? 6. Kita cukupkan
dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi ana pribadi dan antum semuanya. Barakallahu fikum. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.